Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul bersama secara virtual untuk mendengarkan ceramah saya ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan berceramah tentang pentingnya didikan orang tua dengan baik. Yang saya maksud adalah sikap yang diberikan oleh orang tua dalam memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Dan menurut KBBI, pendidikan merupakan langkah atau perbuatan mendidik. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya mau bertanya dulu. Bagaimana cara Anda atau kalian dalam mendidik anak kalian? Apakah dengan sapu? Jika salah kalian pukul atau seperti apa? Enggak lah ya. Enggak mungkin kan kayak gitu. Atau ada, ya itu urusan kalian masing-masing. Kan di sini kita akan mendapatkan pendidikan juga yang akan saya berikan. Nah, saya tahu ya Bapak Ibu, mendidik anak itu bukanlah hal yang mudah. Tetapi itu semua merupakan kewajiban dari kita semua sebagai orang tua. Saya mengatakan sikap dalam mendidik orang tua itu sangat penting. Karena itu semua mempengaruhi mental dari sang anak. Misalkan nih ya, sang anak melakukan kesalahan dan orang tua dengan enaknya tiba-tiba langsung memukul anaknya atau membentaknya yang dapat membuat anak tersebut menjadi trauma. Sehingga di kemudian hari jika sang anak melakukan kesalahan kembali, sang anak pasti akan memilih berbohong daripada memberitahu. Karena sudah ada rasa trauma. Dia takut jika dimarahi, dia takut jika dipukul. Yang membuat anak itu menjadi tertekan. Dan akhirnya sang anak pun memiliki sikap yang tidak baik. Dari sikap yang tidak baik itu akan mengganggu mereka dalam kehidupan pendidikan juga. Dan dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, dia paham nih suatu materi. Dia menjelaskan kepada temannya, dan tetapi temannya itu tidak paham-paham juga. Karena dia ingat orang tuanya melakukan seperti ini. Memukul, membentak, anak pun melakukan hal tersebut. Sehingga menyebabkan teman-temannya itu menjadi tidak suka kepada anak tersebut. Dan akhirnya dia pun akan dijauhi oleh teman-temannya dan bakal dinilai oleh sekitarnya kalau dia itu memiliki sikap yang kurang baik. Bapak Ibu sekalian, itulah pentingnya mengapa kita sebagai orang tua harus bisa mendidik anak dengan sikap yang sangat baik. Karena anak itu selalu mencerminkan sikap-sikap kita. Apalagi di era sekarang, semua anak-anak selalu berpacu pada sosial media. Dan jangan salah ya, sosial media itu tidak selamanya baik untuk sang anak. Justru menurut saya lebih banyak hal buruk untuk sang anak. Dan jika misalnya kita sebagai orang tua memberikan sikap yang baik kepada sang anak, maka sosial media pun mereka ya akan menirunya hal-hal yang baik saja, bukan hal-hal yang buruk. Lalu, kalian pasti sebagai orang tua pasti bingung. Lalu bagaimana cara mendidik anak dengan baik? Hal pertama yang bisa saya berikan adalah jika sang anak melakukan kesalahan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita sebagai orang tua harus bisa mengendalikan
emosi kita. Kita kendalikan dulu segala emosi yang ada di diri kita, atau kita tahan, lalu kita berikan pemahaman tentang kesalahan anak tersebut. Pemahaman dengan baik-baik tentunya, kita bicarakan dengan anak secara baik-baik. Lalu kita kasih tahu tanggung jawab mereka dari kesalahan yang mereka berikan. Kita harus kasih tahu, misalnya mereka melakukan memecahkan sebuah gelas atau apa, jangan kita marahin, karena memarahin itu tidak akan mengubah suatu hal. Lebih baik kita berikan pemahaman, oke, kamu melakukan seperti ini. Nah, kamu harusnya kita memberikan pemahaman dulu, lebih hati-hati lagi, entah apa. Nah, habis itu kita memberikan nasihat, jika kamu melakukan seperti ini, lebih baik panggil orang tua dulu, kayak gini. Pokoknya yang membuat anak itu menjadi, oh iya saya salah, saya paham. Jadi karena saya salah, saya akan melakukan ini dengan sendirinya. Dan dengan begitu pula, anak akan jarang bohong kepada kita. Karena kan kita tidak, mungkin ya kak, mungkin ada kalanya mereka juga agak jengkel. Tapi ya kita bisa maluin. Kita juga bisa jengkel kepada anak kita. Tapi kalau misalnya kita sudah didik dengan baik, anak pun pasti bisa juga menahan emosi mereka. Mereka bisa. Dan hal positifnya lagi, dengan kita memperagakan, mencontohkan dia hal-hal yang baik tersebut dalam mendidiknya. Jika, nih saya misalkan lagi ya, misalkan dia dalam sekolah, dia paham materi, dia mengajarkan kepada temannya, dan temannya tidak bisa terus. Dia pun akan menahan emosi dia secara otomatis, karena dia tahu orang tuanya itu gak mengajarkan untuk membentak, tapi untuk menahan dan mengajarinya, memberitahunya dengan baik-baik. Dan dengan begitu, dia akan memiliki banyak teman. Tidak ada terjadi pembulian yang bisa meruntuhkan mentalnya lagi. Pastinya dia akan disukai oleh banyak orang karena sikapnya yang baik tersebut. Saya yakin. Nah, Bapak Ibu sekalian, terasa ternyata materi saya sudah habis. Saya yakin kalian pasti masih mau mendengarkan saya, kan? Apa tidak? Waduh. Ya, saya harap dengan adanya ceramah yang saya berikan pada kegiatan hari ini bisa dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Dan juga akhir kata, saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu orang tua sekalian. Dan saya pamit undur diri. Sekian dari saya. Terima kasih.